Oke, mari kita saksikan bersama pagelaran wayang Owa berjudul Owa Butuh Hutan, Hutan Juga Butuh Owa. Selamat menyaksikan. Sekar, seorang gadis kecil yang penuh rasa ingin tahu, terpaku di atas sebuah buku tentang hutan dan para satwa penyebar biji seperti gajah, orangutan, rangkong, dan owa yang disebut sebagai para petani hutan. Owa, binatang apa sih itu owa? Aku kok belum pernah mendengarnya ya? Tanya Sekar dalam hati. Sekar segera menghampiri Bunda untuk mencari jawaban. Bunda pun berkata, Bunda punya cerita loh tentang apa itu owa dan perannya sebagai penyebar biji di hutan. Tidak kalah hebat dengan gajah, orangutan maupun rangkong. Apakah Sekar mau dengar? Mengangguk dengan penuh antusias, Sekar duduk bersama Bunda dan menyimak sebuah kisah tentang satwa penyebar biji yang bernama owa Jawa. Pagi yang cerah di satu hutan hujan, terdengar riuh rendah suara burung-burung berkicau. Sikatan minon, pelanduk semak, dan cicak coklat saling bersahutan, beradu keberduaan dan memecah keheningan pagi. Sebuah pertanda alam bahwa hari akan dimulai. Lalu lambat laun, satu alunan suara yang tidak kalah merdu bergema di udara. Suara satu jenis primata yang disebut sebagai owa Jawa. Owa Jawa, ia bukanlah monyet, ia adalah kera. Ia juga tidak berekor, memiliki lengan yang panjang, dan ia menghuni pepohonan tinggi di dalam hutan. Suara lantangnya menjadi cara mereka berbicara dengan keluarga owa Jawa lain yang hidup di sekitarnya. Surti, induk betina owa Jawa yang tadi bersuara, berayun lincah di atas tajuk pepohonan sambil menggendong bayi kecilnya yang bernama Setia. Pergerakannya diikuti oleh Sandi, sang induk jantan, serta Sanham, anaknya yang beranjak besar. Kemana ya kira-kira mereka akan pergi? Aha, ternyata mereka mencari buah-buahan lezat sebagai sumber makanan terbaiknya. Mata Surti terarah ke sebuah pohon kondang yang sedang berbuah hingga batang. Warna merahnya sungguh mengundang selera. Pasti sekarang buah-buahan ini sudah mulai matang, pikir Surti senang. Surti dan Sanham melahap buah kondang dengan cepat. Sementara Sahri memilih singgah di pohon hamera dan menikmati daun-daun mudanya yang segar dan menggiurkan seperti lalapan. Sarapan pun belum usai. Saatnya mengisi perut keroncongan dengan sumber pakan lainnya di alam. Hutan hujan sungguh luar biasa. Ratusan jenis tumbuhan menjadi sumber penghidupan. Surti pun kembali memimpin pergerakan, melompat, berayun, sampai memanjat. Ia lakukan selama masih ada cabang pepohonan. Surti tahu kemana arah yang ia tuju. Ingatan owa sungguhlah tajam, seperti sudah menghafal peta sumber makanan di dalam hutan. Surti pun melaju dengan cepat diikuti Sanham yang ada di belakangnya. Tunggu sebentar.
berhenti berayun dan memperhatikan si benda coklat melayang yang sekarang mendarat di pohon besar. "Halo kawan oa," sapa si makhluk melayang. Terkejut, Sanha pun melompat mundur dan bertanya, "Siapa kamu?" "Aku adalah Kubu, penghuni malam hutan hujan yang hari ini kesiangan. Selaput di antara kaki dan tanganku ini yang membantuku melayang di udara." Sungguh aku ingin berbicara panjang denganmu, wahai oa kecil, tapi aku mengantuk sekali dan sedang terburu-buru mencari pohon tidur. Lain kali kita mengobrol ya. Senang bertemu denganmu, oa kecil. Wush. Bubu pun melesat cepat meluncur di udara. Masih memikirkan perjumpaan pertamanya dengan Kubu, Sanha kembali berayun dan mengejar Sunti yang terlihat dari kejauhan sedang melahap buah sarai. Buah sarai jika matang berwarna merah kehitaman, berkumpul di cabang-cabang pohonnya seperti rambut lebat yang terurai. Tergiur, Sanha ingin mencoba. Yang menggigit daging buahnya dan menelan bijinya. Dengan lahap dipetiknya buah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sementara ayah sapi lebih mengincar buah canar yang merambat di pohon besar, berbuah bulat bagaikan anggur hutan. Dia memakan daging buah sekaligus dengan biji-bijinya. Nyam 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 nyam. 1 jam lamanya keluarga oa berpesta buah. Sanha kenyang tak terkira. Berayun pelan, mereka pun melanjutkan perjalanan berkeliling hutan. Tiba-tiba Sanha menghentikan gerakannya. "Aduh, rasanya aku harus membuang kotoran agar perutku nyaman," kata Sanha sambil mengelus perut besarnya. Menggantung di cabang pohon rasa mala, Sanha pun mengosongkan isi perutnya. Suara kotoran Sanha turun meluncur cepat ke lantai hutan dengan bijian buah di dalamnya yang menyebar acak ke segala arah. "Bunda, apa oa nggak kesakitan ya menelan buah sekaligus dengan biji-bijinya?" Tiba-tiba Sekar bertanya penuh kekhawatiran. Bunda tersenyum dan berkata, "Nah, ini yang sangat spesial Sekar. Pencernaan oa begitu luar biasa, hingga biji-biji buah dapat masuk ke dalam perutnya, tidak hancur dan tidak membuat oa kesakitan. Biji-biji buah itu akan meluncur mulus di dalam usus dan dikeluarkan dengan utuh lewat kotorannya, seperti yang tadi Sanha lakukan. Biji-biji buah yang tadi ditelan oleh keluarga oa akan jatuh jauh dari pohon asal tempat mereka berasal. Lalu satu hari nanti biji-biji ini akan berkecambah tumbuh, terus tumbuh dan tumbuh menjadi besar, dan lalu akan menjadi pohon baru di dalam hutan yang selanjutnya menjadi sumber makanan bagi para penghuni hutan. Tanpa pohon-pohon buah yang menjadi sumber makanan, oa tidak bisa hidup, dan pohon-pohon di hutan pun tidak bisa bertambah banyak kalau tidak ada oa. Jadi keduanya sama-sama membutuhkan, dan itulah cara oa membantu alam tetap terjaga. Tambah Bunda lagi. Sekar terpana dengan penjelasan Bunda. Kekhawatirannya berubah menjadi rasa kagum kepada oa Jawa. Ia berkata, "Oa butuh hutan, hutan juga butuh oa ya Bunda." Bunda pun mengangguk sambil tersenyum. Sungguh luar biasa ya peran oa di alam.
keluarga Oa kembali melanjutkan perjalanannya. Berayun dengan lincah dari satu pohon ke pohon lainnya untuk mencari buah-buahan lezat yang akan mengisi perutnya dan siap menyebarkan biji-biji buah agar hutan tetap terjaga kelestariannya. Oa butuh hutan, hutan juga butuh